Perkenalkan, nama saya Rizky Fadlan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ergonomi dan saran untuk posisi belajar dari diri saya sendiri. Nah, yang pertama ada identifikasi risiko saat saya sedang belajar. Jadi kemarin tuh saya sudah melakukan foto ketika saya lagi belajar dan ditemukan 3 hal yang bisa dibilang menjadi faktor risiko dalam melakukan pembelajaran di rumah sendiri. Yang pertama adalah postur membungkuk dan leher menunduk. Yang kedua, posisi tangan dan pergelangan yang tidak netral atau tidak lemas. Yang ketiga adalah fasilitas kerja atau fasilitas belajar yang tidak ergonomis. Nah, alasannya sendiri itu, alasan yang saya temukan adalah yang pertama, postur membungkuk dan leher menunduk itu menyebabkan punggung membungkuk ke depan, layar menunduk tajam untuk melihat layar, maksudnya leher menunduk tajam untuk melihat layar, dan bahu maju ke depan. Nah, hal ini bisa berisiko untuk menjadi nyeri leher, bahu, punggung, atas dan bawah, serta sakit kepala karena posisi yang kurang ergonomis. Nah, untuk yang nomor 2, posisi tangan dan pergelangan tidak netral. Hal ini menyebabkan pergelangan tangan menekuk sangat saat mengetik, tidak ada penopang pergelangan tangan, dan siku tidak membentuk sudut ergonomis. Hal ini berisiko untuk menyebabkan nyeri pada pergelangan tangan, kemudian kesemutan, dan yang terakhir adalah repetisi strain injury atau cedera yang di repeat, ada repetisinya. Nah, yang ketiga adalah fasilitas kerja yang tidak ergonomis. Itu alasannya yang ditemukan adalah meja terlalu rendah dan tempatnya terlalu sempit, kemudian kursi dan sofa yang tidak mendukung postur tubuh yang tinggi, dan pencahayaan yang kurang optimal karena pencahayaan kurang cerah, dan area kerja yang sempit dan berantakan karena kabel dan barang di sekitar meja berserakan. Kemudian kipas dengan posisi yang sangat dekat dan berpotensi untuk mengganggu dan menyebabkan kram otot. Hal ini berisiko menyebabkan cepat kelelahan, konsentrasi menurun, dan ketidaknyamanan otot dan mata. Nah, untuk analisis beban kerjanya atau beban dalam belajarnya, yang pertama ada analisis beban fisik. Nah, untuk analisis yang pertama itu adalah analisis beban fisik. Nah, beban fisik yang terjadi adalah ketegangan otot leher, bahu, punggung, dan tangan karena posisi yang tidak ergonomis atau tidak pas. Kedua, resiko nyeri pinggang dan pergelangan tangan yang sangat tinggi karena posisi yang kurang ergonomis itu tadi. Yang ketiga ada mata cepat mengalami kelelahan, dan yang keempat adalah duduk dengan posisi statis terlalu lama. Jadi kan duduknya seperti itu terus, maksudnya statis tidak berubah-ubah dan dalam waktu yang sangat lama. Yang kedua ada analisis beban mentalnya. Yang pertama, fokus dan konsentrasi terganggu. Yang kedua, lingkungan kurang kondusif karena banyak distraksi, karena ini ada di ruang tamu atau di teras. Jadi ketika ada kendaraan bermotor lewat itu terjadi kebisingan, dan kelelahan mental karena
berulang. Jadi kejadian berulang mengalami kelelahan mental. Nah, untuk beban emosionalnya karena tempat kerja atau tempat belajar yang kurang bisa dibilang kurang pas atau kurang ergonomis, jadi cenderung untuk mudah merasa jenuh dan stres secara ringan. Tapi meskipun tidak terasa, tapi lama-kelamaan itu akan menumpuk. Yang kedua, motivasi untuk belajar menurun karena ketidaknyamanan dalam belajar. Dan yang ketiga, frustasi akibat lingkungan kerja karena kebisingan. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi ergonomi untuk tempat belajar dari saya sendiri. Yang pertama, agar postur tubuh ideal bisa dengan duduk tegak dan bersandar pada sandaran kursi. Jadi saya harus mengubah kursi saya menjadi kursi ergonomis yang lebih nyaman agar saya bisa bersandar dan punggung saya tidak merasa kesakitan lagi. Kemudian membuat layar dari laptop sejajar dengan tinggi mata. Jadi saya akan mengganti meja yang ergonomis dan menyesuaikan dengan tinggi badan saya. Kemudian bisa dengan membuat bahu rileks dan tidak maju ke depan. Karena tadi sudah bersandar, jadi otomatis bahu tidak akan maju ke depan. Siku membentuk sudut 90 derajat sampai 110 derajat agar tidak merasa kelelahan secara berlebihan. Nah, kaki menapak lantai dan lutut ada di posisi 90 derajat agar tidak merasa lelah atau menekuk terlalu dalam atau terlalu lebar. Nah, yang kedua ada memposisikan tangan dengan benar agar menjadi lebih ergonom. Nah, caranya yaitu pergelangan tangan dibuat lurus dan netral. Kemudian menggunakan keyboard dan mouse eksternal agar tidak menggunakan keyboard langsung di laptop, dan hal tersebut membuat menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, tidak melakukan lekukan yang berlebihan dan siku diusahakan untuk mendekat kepada tubuh. Nah, untuk yang ketiga, pengaturan lingkungan kerja seperti yang dijelaskan tadi pada postur tubuh yang ideal. Meja sebaiknya diganti dengan tinggi ideal yaitu 70 sampai 75 cm. Kemudian lampu ditambahi dan dengan pencahayaan yang cukup dan merata. Lampu meja dan cahaya alami, jadi cahayanya lebih merata dan sangat baik. Area kerja yang rapi dan tidak menyesakkan. Jadi area belajar saya direkomendasikan untuk dirapikan karena acak-acakan memang berantakan. Kemudian kipas angin yang diarahkan agar tidak langsung mengenai tubuh untuk mengurangi risiko cedera otot atau kram otot. Yang selanjutnya adalah menghindari kebisingan dan distraksi dengan cara mungkin bisa mendengarkan musik atau hal-hal lainnya. Jadi seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.